Keesokan paginya, Ruan Qingqiu dan Lin Nan terus bergerak menuju kedalaman pegunungan Tianhuang. Perjalanan setengah hari itu tampak sangat sepi, tetapi keduanya tidak berani menganggapnya enteng. Meskipun saat ini suasana tampak sangat damai, Lin Nan tahu bahwa jauh di dalam pegunungan terdapat wilayah kekuasaan binatang buas yang kuat dan ganas. Beberapa binatang buas yang lemah tidak berani masuk. Begitu mereka bertemu, itu akan menjadi pertarungan hidup dan mati. Untungnya, Lin Nan memiliki persepsi yang luar biasa dan dia terhindar dari beberapa binatang buas, dan menjalani perjalanan dengan selamat. Akan tetapi, tidak peduli seberapa berhati-hatinya mereka masih saja menjumpai beberapa binatang buas yang buta. Tetapi hasil akhirnya adalah dia dipukuli habis-habisan sampai mati oleh Lin Nan. Itu belum semuanya. Dia benar-benar dipanggang oleh Lin Nan dan kemudian dimakan. Itu benar-benar terlalu brutal. Akhirnya, saat senja, mereka sampai di sebuah gunung besar, yang menjulang tinggi ke langit dan tampak sangat megah. Kedua pria itu melihat serangkaian bangunan megah yang tersembunyi di antara bebatuan. Apakah di sanalah rerundewanya? Lin Nan bergumam pada dirinya sendiri sambil melihat bangunan-bangunan itu. Jika saya tidak salah, ini dia. Ruan Qingqiu menekan kegelisahan di hatinya dan menjawab. Sepertinya tidak mudah untuk masuk. Pasti ada segel di rerundewa itu, tapi aku tidak tahu seberapa kuat segel itu. Lin Nan berkata dengan suara yang dalam, dan Ruan Qingqiu mengangguk. Ayo pergi. Sepertinya banyak orang yang menemukan tempat ini. Ayo kita lihat dulu. Lin Nan terkekeh, dan Ruan Qingqiu mengikuti pandangan Lin Nan dan melihat bahwa memang ada beberapa orang yang datang ke sini dan di sana ada sebuah kamp. Kesempatan untuk mengunjungi rerundewa makhluk kuat memang sangat besar, tetapi saya tidak tahu apakah saya dan Ruan Qingqiu bisa mendapatkan kesempatan ini sendirian. Awalnya, Lin Nan hanya ingin mencari asal-usul pedang kayu ini dan melihat benda misterius apa itu, tetapi dia tidak menyangka bahwa sebuah relik akan muncul saat ini. Sesaat kemudian, keduanya tiba di sini. Melihat banyaknya kubu yang saling terhubung, saya mengerti. Di pegunungan Tianhuang, tidak semua orang memiliki persepsi abnormal yang sama seperti Lin Nan. Banyak tim dibentuk bersama untuk melawan binatang buas di pegunungan Tianhuang. Ketika mereka tiba di rerundewa, mereka secara alami akan berpisah. Karena tim di sini sangat besar dan Ruan Qingqiu sendiri tidak aman, mereka berdua hanya membangun tenda besar dan tinggal bersama. Ruan Qingqiu setuju dengan wajah tersipu. Tapi demi dewa, Lin Nan benar-benar tidak punya pikiran lain dalam benaknya. Itu hanya demi keselamatan Ruan Qingqiu. Apakah dia seseorang dari klan Huangfu? Tepat setelah Lin Nan membangun kamp, sebuah suara tiba-tiba terdengar di antara kerumunan. Seseorang dari klan Huangfu. Lin Nan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Melalui pengenalan Ruan Qingqiu, Lin Nan juga tahu bahwa keluarga Huangfu adalah kekuatan yang kuat bahkan di dunia luar, tetapi bagaimana mereka bisa datang ke sini? Lin Nan melirik ke arah kerumunan dan kemudian berhenti pada seorang pria. Pria itu mengenakan pakaian yang sangat indah, sangat anggun. Penampilannya sangat tampan dan luar biasa. Berdiri di tengah keramaian, aku menonjol, bagaikan seekor burung bangau di antara ayam-ayam. Namun, ekspresinya dingin dan acuh tak acuh, dan dia tampak sangat acuh tak acuh. Aura samar energi sejati terpancar dari tubuhnya, yang membuat mata Lin Nan membeku. Setengah langkah menuju alam Raja Dewa. Bagaimana orang-orang ini sampai di sini? Lin Nan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Tampaknya jalan untuk menemukan peluang sangat sulit. Ruan Qingqiu berbisik di telinga Lin Nan, orang yang memaksa ayahku adalah orang kuat dari klan Huangfu. Sepertinya ada orang lain yang datang ke sini. Dari sudut pandang ini, peluang relik ini tidak mungkin kecil. Sedangkan untuk klan lain, saya pikir mereka juga akan datang ke sini dan ingin mendapatkan sepotong kue. Ruan Qingqiu menganalisis. Kalau begitu itu tergantung siapa yang punya kesempatan. Kilatan cahaya melintas di mata Lin Nan, dan dia sangat bertekad. Ada begitu banyak orang kuat di sini, dan tingkatanku sendiri terlalu rendah, belum mencapai tingkatan Raja Dewa setengah langkah. Nama orang itu adalah Huangfu Beisan. Dia sangat kuat di klan Huangfu dan seorang jenius. Pasti akan ada klan lain yang datang ke sini kali ini, dan mereka semua pasti jenius di klan mereka. Di mata keluarga besar, kesempatan kita mungkin adalah kompetisi dengan klan lain, ujian antar generasi muda. Ketika dia mengatakan ini, mata Ruan Qingqiu sedikit memerah dan suaranya menjadi jauh lebih dalam. Lin Nan mengangguk tanpa berkata apa-apa lagi. Lin Nan sudah memahami semua ini, tetapi jika dia ingin menjadi raja tertinggi, dia tidak bisa meremehkan dirinya sendiri karena latar belakangnya. Dari kelihatannya, segel ini tidak akan dibuka sampai besok. Setelah Lin Nan meliriknya dengan tenang, dia perlahan berbicara kepada Ruan Qingqiu. Saya melihat kehampaan tak jauh dari sana, dan kehampaan itu tampak terdistorsi. Bahkan lebih intens lagi di puncak gunung.
Tidak ada percakapan malam itu, tapi suasananya agak canggung. Ruan Qingqiu juga tahu bahwa Lin Nan sedang memikirkannya. Mereka berdua berdesakan dalam satu tenda, sehingga tubuh mereka pasti akan bersendewa, yang membuat Ruan Qingqiu sangat malu. Sendewa pesona itu membuat Lin Nan menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Sekarang dia tidak ingin terlalu banyak berpikir. Lin Nan tidak dapat menahan diri untuk tidak melihat ke dalam kehampaan. Tampaknya ada beberapa sosok ramping yang sedang menatapnya dari kejauhan. Miao Yi, Yuyan, apa kalian baik-baik saja sekarang? Aku akan menjadi lebih kuat dan menemukanmu. Segala sesuatu adalah apa yang dipikirkan Lin Nan dalam hatinya, dan dia bahkan lebih bertekad. Ketika pagi berikutnya tiba, perkemahan itu berangsur-angsur menjadi hidup. Mereka semua sangat gembira, karena begitu segel ini dibuka, kesempatan akan datang. Apakah itu naga atau ular, semuanya akan bergantung pada beberapa hari ini. Lin Nan duduk bersila di dahan pohon kuno yang besar, matanya terpejam, terengah-engah. Namun, persepsinya memang memperhatikan secara rahasia, dan ada sedikit kegembiraan di matanya. Dalam penantian yang demikian besar, waktu perlahan berlalu. Suara mendesing. Pada saat itu, terdengar suara gemuruh angin bertiup di angkasa. Sudah jelas bahwa ada seseorang yang sedang bergegas kemari. Tepat saat suara angin bertiup, mata Lin Nan tiba-tiba terbuka. Karena dia merasakan energi spiritual di langit perlahan menyebar bagaikan gelombang besar. Pedang 9 naga. Lin Nan tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap sosok yang berlari ke arahnya dari kejauhan, pupil matanya mengecil drastis. Dan ada suatu sosok, berubah menjadi pelangi panjang, datang ke sini. Pelangi panjang muncul di langit, menyebabkan perubahan energi spiritual langit dan bumi. Suaranya begitu menakutkan sehingga menimbulkan rasa hormat di hati orang-orang. Ketika seberkas cahaya itu mendarat di tanah, hampir semua orang di kamp memusatkan perhatian mereka padanya. Di mata hampir semua orang, Chang Hong jatuh ke tanah dan berubah menjadi sosok tinggi. Di sana berdiri seorang pria berjubah putih. Yang aneh adalah pria itu memiliki kepala yang penuh dengan rambut putih. Rambut putihnya menjuntai hingga ke pinggang, dan rambut hitamnya seputih embun beku dan salju, menakutkan dan luar biasa. Penampilan pria itu juga sangat tampan, dan fluktuasi energi sejatinya juga mengejutkan. Ternyata dia adalah orang yang sakti setingkat Raja Dewa. Pada saat ini, Jian Jiulong melirik semua orang di kamp dengan acuh tak acuh, tatapannya sangat dingin, seolah-olah orang-orang ini tidak berarti baginya. Sebagai orang paling berbakat di sekte itu, dia memiliki modal ini. Jian Jiulong, kau benar-benar mendahuluiku. Pada saat ini, tiba-tiba terdengar suara tawa keras di langit. Suaranya menggelegar bagai guntur, menggelegar di angkasa. Tak lama kemudian, seberkas cahaya terlihat datang dari cakrawala, dan aura yang amat kuat pun terpancar dari sosok yang datang kemudian, yang mana sama persis dengan tingkat kultivasi Jian Jiulong. Orang ini jelas merupakan keturunan suatu klan besar atau keluarga besar. Setelah cahaya itu jatuh ke tanah, ternyata itu adalah sebuah pedang raksasa, megah dan luar biasa. Lin Nan memperhatikannya dengan saksama dan mengenalinya. Pedang raksasa itu berada di antara kenyataan dan ilusi, seolah-olah tidak ada. Setelah pedang raksasa itu jatuh ke tanah, sosok yang sangat mendominasi muncul di atasnya. Sosok ini juga seorang laki-laki berambut panjang, tampak sangat liar dan susah diatur. Dengan rasa sombongnya, dia seolah-olah menjadi satu-satunya orang di dunia. Semua orang memandang pria di atas pedang raksasa itu dan terkejut. Dengan prestasi seperti itu dan di usianya yang masih muda, dia pasti bukan orang yang tidak dikenal di gurun Serpentin. Tapi kenapa aku belum pernah mendengar tentangnya sebelumnya? Itu Huangfu Nanli dari klan Huangfu. Beberapa orang dari klan Huangfu yang sebelumnya datang juga buru-buru berdiri, bahkan laki-laki yang sebelumnya bersikap begitu superior pun buru-buru maju untuk menyambut mereka. Saudara Nanli, Anda di sini. Yang terakhir hanya menanggapi dengan acuh tak acuh, sedangkan lelaki itu tidak berani mengeluh. Inilah jurang pemisah antara dirinya dengan Huangfu Nanli. Huangfu Nanli memiliki tubuh yang sangat kuat, dengan kilatan cahaya yang terus-menerus bersinar di matanya. Dia tampak sangat dingin dan mendominasi. Tampaknya tidak ada seorang pun di sini yang bisa dianggapnya serius, seperti ekspresi Jian Jiulong. Kenapa kamu di sini? Di mana kakak laki-lakimu? Jian Jiulong bertanya sambil mengerutkan kening. Tetapi dia tahu bahwa ada dua orang jenius di keluarga Huangfu. Yang satu adalah Huangfu Nanli di depannya, dan jenius lainnya adalah kakak laki-laki Huangfu Nanli. Keberuntungan orang itu juga berada di tahap tengah alam Raja Ilahi, dan kekuatannya sangat mencengangkan. Kenapa? Apakah hanya kakak laki-lakiku yang menarik perhatianmu? Huangfu Nanli mengangkat alisnya, menatap Jian Jiulong, dan berkata dengan suara sangat tidak puas dengan sedikit nada menantang. Namun Jian Jiulong tidak peduli sama sekali.
Sekalipun mereka berada di alam Raja Ilahi yang sama, dia tahu bahwa Huang Funanli jauh dari kata mampu menjadi lawannya. Sepertinya kakak laki-lakimu sedang menyendiri. Jian Jiulong mengatakannya dengan ringan lalu mengabaikannya. Sepertinya semua orang sudah hampir sampai, mari kita mulai. Huang Funanli berkata dengan dingin, lalu menatap Jian Jiulong. Ayo, biarkan aku melihat apakah kekuatanmu sudah meningkat. Tertawa. Tepat saat dia selesai berbicara, Huang Funanli menghentakkan kaki ke tanah dengan keras, tubuhnya tiba-tiba menjadi dominan, dan pedang besarnya terbang melintasi langit. Cahaya terang melesat keluar dari pedang raksasa itu dan terus berkumpul di atasnya. Dalam sekejap, ia berubah menjadi bayangan pedang besar. Saat berikutnya, bayangan pedang tiba-tiba meledak dan menuju ke segel di puncak gunung. Pupil mata Lin Nan tiba-tiba mengecil. Dia memang murid dari keluarga besar. Keterampilan dan seni bela dirinya sangat kuat. Ledakan, pohon-pohon yang tak terhitung jumlahnya hancur berkeping-keping oleh hantaman ini, berubah menjadi serpihan kayu yang berterbangan ke segala arah. Pada saat ini, Jian Jiulong juga meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan tidak melakukan gerakan apapun. Namun, gelombang energi sejati yang sangat kuat terus-menerus berkumpul di tubuhnya. Energi sejati di sekujur tubuhnya tampaknya telah berubah menjadi pusaran, menelan semua energi spiritual antara langit dan bumi. Perasaan ini membuat mata semua orang terfokus padanya. Apakah ini orang berkuasa setingkat Raja Dewa? Ledakan. Saat berikutnya, energi sejati yang kuat meledak dari tubuhnya, seperti seekor naga raksasa, mengikuti bayangan pedang yang dilepaskan oleh Huang Funanli, dan menuju ke puncak gunung, terasa seolah-olah sedang merobek langit. Seperti pedang dewa yang sangat tajam, pedang itu menyebabkan riak-riak seperti air muncul di kehampaan. Serangan-serangan ini menghantam riak-riak di puncak gunung begitu kerasnya sehingga ruang tampak terdistorsi. Saat berikutnya, semua serangan menghantam keras segel itu. Suara ledakan keras terdengar silih berganti, dan riak-riak di puncak gunung berangsur-angsur meluas, seakan-akan tak sanggup menahan tekanan dan hendak meledak. Jian Jiulong mendengus dingin dan mengarahkan jarinya, menyebabkan seluruh ruangan bergetar. Lalu benda itu hancur dengan suara ledakan yang keras. Segel yang sudah ada di sini selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya dan secara bertahap kehilangan keefektifannya seiring berjalannya waktu akhirnya rusak. Segelnya rusak, ayo pergi. Berangkatlah, kesempatan itu ada di depan matamu. Saat segel itu rusak, perkemahan yang awalnya damai tiba-tiba menjadi bergolak seperti batu yang jatuh ke dalam kolam. Seketika serangkaian sosok tiba-tiba melesat menuju puncak gunung. Yang pertama datang adalah dari klan Huangfu. Huangfu Nanli memimpin, dengan pedang besar di bawah kakinya, tampak sangat agung. Adapun Jian Jiulong, yang mengikuti di belakang, dia tidak terburu-buru atau lambat, selangkah demi selangkah. Tampaknya sangat lambat, tetapi sebenarnya sangat cepat. Setelah beberapa langkah, dia benar-benar melampaui Huangfu Nanli. Mata Huangfu Nanli tiba-tiba menyipit, dan dia terus berpikir dalam hatinya, dia memang pria yang kuat. Di belakang mereka, ada beberapa biksu yang datang dari tempat lain. Satu demi satu sosok berhamburan menuju puncak gunung bagai badai dan secepat anak panah yang tajam. Lin Nan memperhatikan dengan saksama dan menemukan beberapa petunjuk. Tampaknya ada beberapa orang kuat yang bersembunyi di antara kerumunan tetapi tidak bersedia mengungkapkan identitas mereka. Namun, kesempatan itu sudah di depan matanya, jadi Lin Nan tidak terlalu memikirkannya. Dia bergerak dan membawa Ruan Qingqiu ke puncak gunung. Di puncak gunung, ada pintu kristal besar, yang sangat sederhana dan luar biasa. Waktu keberadaan, hanya sekilas, memberi manusia perasaan perubahan-perubahan kehidupan yang sangat dahsyat. Tetapi pada saat ini, gerbang kristal raksasa itu hancur berkeping-keping dan jatuh ke satu sisi. Melihat tampilan yang mendominasi ini, tampaknya itu dilakukan oleh Huang Funanli. Pada saat ini, di luar gerbang kristal besar, sosok-sosok terus bergerak di dalamnya. Mata mereka sebesar lonceng tembaga dan merah, mencari kesempatan untuk menentang takdir. Mereka gila. Ruan Qingqiu dan Lin Nan berhenti di depan gerbang kristal besar. Mata Lin Nan terus mengamati pintu kristal besar, mencoba menemukan beberapa petunjuk. Akan tetapi, gerbang kristal raksasa ini telah rusak, dan ukiran-ukiran di atasnya telah menjadi berbintik-bintik seiring berjalannya waktu dan tidak memiliki nilai lain. Ruan Qingqiu berbisik di telinga Lin Nan. Kita berpisah di sini. Kita tidak akan membutuhkan pengawalmu selama perjalanan. Lin Nan tidak dapat menahan tawa. Ternyata tugasnya sebagai seorang pemburu sangatlah sederhana. Jika aku tahu ini sebelumnya, aku tidak akan menjawab panggilan itu. Aku hanya berusaha menutupi jejakku. Seketika dia tersenyum dan berkata, kalau begitu, mari kita berpisah di sini. Suara mendesing. Ruan Qingqiu mengangguk, seberkas cahaya memancar dari lengan bajunya, dan seberkas cahaya muncul dari langit. Kemudian,
dia menginjak seberkas cahaya itu dan bergegas masuk. Setelah terbang hanya 3 meter, Ruan Qingqiu berbalik, menatap Lin Nan dan berkata, semoga kamu beruntung. Semoga kamu termasuk orang yang beruntung. Lin Nan tersenyum, saya juga mendoakan keberuntunganmu. Ruan Qingqiu berhenti berbicara, menggerakkan tubuhnya, dan menghilang di depannya. Setelah menghela napas ringan, tubuh Lin Nan bergerak kencang dan memasuki dunia di balik gerbang kristal raksasa. Tepat setelah memasuki gerbang kristal besar ini, aura yang sangat menekan menyerbu ke arah tubuhnya dari segala arah. Aura yang kuat membuat Lin Nan mengerutkan kening. Napas ini sebenarnya membuat energi sebenarnya dalam tubuh terasa stagnan. Kesempatan ini tampaknya cukup besar. Kekuatan sisa semacam ini masih bisa begitu kuat seiring berjalannya waktu. Seberapa mengerikankah orang kuat itu saat dia masih hidup? Lin Nan tak dapat menahan diri untuk berpikir dalam hatinya. Napas ini juga membuat alis Lin Nan tampak serius. Pandangan sekilas. Di balik gerbang kristal besar terdapat istana perunggu besar dengan jalan yang tak terhitung jumlahnya. Sekarang banyak orang terus-menerus memilih, dan begitu mereka membuat keputusan, mereka segera berubah menjadi seberkas cahaya dan bergegas masuk. Lin Nan tidak berani ceroboh. Ini adalah kuburan para makhluk kuat di masa lampau. Jika Anda tidak berhati-hati, Anda pasti akan dikubur di sini. Dengan cara itu, kerugiannya akan lebih besar daripada keuntungannya. Yang mana yang harus saya ambil? Lin Nan tak dapat menahan diri untuk berpikir dalam hatinya. Pada saat ini, pedang Xuan Yuan di tubuh mulai bergetar hebat. Hati Lin Nan tiba-tiba tergerak. Pedang Xuan Yuan yang sangat misterius ini telah membawakan saya banyak kejutan. Kini berguncang lagi, sesuatu yang luar biasa pasti terjadi. Tanpa ragu-ragu, mereka berjalan menuju lorong itu satu demi satu. Saat Lin Nan mencapai lorong ke-9, pedang Xuan Yuan di tubuhnya bergetar semakin hebat. Lin Nan tidak ragu-ragu, dia bergerak dan bergegas memasuki lorong. Meskipun ada banyak lorong, ada juga banyak orang di setiap lorong. Mereka semua memandang gedung-gedung di sekitarnya dengan mata serakah, mencoba mencari peluang. Anda sama sekali tidak punya visi, dan Anda masih ingin mencari peluang. Namun, keberuntungan Anda tidak lebih buruk sedikit pun dari saya. Lin Nan saat ini sedang dalam suasana hati yang sangat baik dan tidak dapat menahan perasaan sedikit bangga. Dia segera berangkat tanpa berhenti di depan gedung-gedung di sekitarnya. Karena pedang Xuan Yuan di dantiannya seolah mendesaknya untuk bergerak maju, itu sangat misterius. Lin Nan mempercepat gerak tubuhnya dan bergerak menuju ke kedalaman. Setelah sebatang dupa, Lin Nan tiba-tiba berhenti. Matanya pun menatap tajam ke arah sebuah rumah perunggu tak jauh di hadapannya. Samar-samar, dia merasakan fluktuasi energi spiritual langit dan bumi yang sangat kuat. Sepertinya ada sesuatu yang baik di sini. Lin Nan tidak dapat menahan diri untuk tidak menjilat bibirnya, sekilas kegembiraan terpancar di matanya. Dengan persepsinya yang luar biasa, tidak ada yang dapat luput dari pandangannya. Karena fluktuasi semacam ini belum pernah terjadi di rumah perunggu yang kami temui sebelumnya. Pada saat itu, Lin Nan berjalan mendekat. Telapak tangannya bersandar ringan di pintu, dan ada energi spiritual samar dari langit dan bumi yang melonjak di depan telapak tangan Lin Nan. Lin Nan mengerutkan kening. Memang tidak ada segel di tempat ini, tetapi sepertinya ada mekanismenya. Ini banyak sekali masalahnya. Namun, saat dihadapkan pada peluang, semua masalah tampak tidak penting. Tertawa, energi spiritual dalam tubuh Lin Nan mulai mengalir deras, lalu dia menjentikkan jarinya, dan aliran energi sejati segera mengalir keluar dari jarinya. Setelah memasuki gerbang batu, di bawah kendali Lin Nan, ia terus berputar, mencari beberapa celah dalam mekanismenya. Setelah beberapa saat, pintu tiba-tiba berderit dan mulai bergerak. Saat berikutnya, di bawah tatapan Lin Nan yang agak cemas, dia perlahan membuka tabir yang belum dibuka selama ribuan tahun. Setelah pintu terbuka, Lin Nan melangkah masuk. Tertawa, tiba-tiba udara dingin menyelimuti dirinya dari segala arah dan terasa sangat dingin. Lin Nan tak dapat menahan diri untuk tidak memunculkan lapisan benjolan kecil di permukaan tubuhnya, tetapi setelah mengedarkan energi sejatinya, benjolan itu lenyap tanpa jejak. Tatapan mata Lin Nan juga tertuju pada rumah itu, dan dia melihat bahwa seluruh rumah terbuat dari sejenis batu giok es yang memancarkan udara dingin. Garis-garis udara dingin terus bertahan di udara. Ini, Lin Nan tidak dapat menahan diri untuk tidak melihat sekeliling ruangan. Namun sesaat kemudian, matanya tiba-tiba membelalak. Ada pil berserakan di tanah. Ini adalah pil yang hanya bisa dibuat oleh orang kuat setingkat Raja Dewa. Sungguh luar biasa. Bila digunakan dalam kultivasi atau untuk mengisi kembali energi internal yang dikonsumsi, efeknya sungguh menakjubkan. Ketika pil ini berada di luar, mereka juga dapat ditukar dengan harta langka dan teknik seni bela diri. Tapi di sini, ada tempat yang penuh.
Tampaknya kualitas pil ini juga sangat bagus sehingga membuat orang bersemangat. Haha, sungguh kesempatan yang bagus. Lin Nan tertawa terbahak-bahak dan tentu saja tidak ragu untuk bersikap sopan. Dia segera mengedarkan energi sejati di tubuhnya dan membuka cincin ruang angkasa. Tertawa. Tiba-tiba, kekuatan hisap yang melonjak, seperti seekor naga yang menghisap air, menyelimuti ruangan itu. Saat berikutnya, pil-pil itu tiba-tiba berubah menjadi aliran cahaya dan datang ke arah Lin Nan. Perasaan menjadi kaya secara instan sungguh luar biasa. Dia dengan cepat menyerap pil-pil di tanah, dan dalam sekejap mata, lebih dari setengah pil di tanah telah lenyap ke tangan Lin Nan. Lin Nan berharap ia dapat mempercepat lajunya. Tetapi pada saat ini, Lin Nan sedikit mengernyit. Ada beberapa suara samar yang keluar dari telinganya. Meskipun sangat pelan, Lin Nan masih bisa mendengarnya. Mendengar suara langkah kaki itu, wajah Lin Nan menjadi gelap. Melihat semua hal ini akan jatuh ke tanganku, tetapi seseorang menciptakan masalah, aku khawatir semua orang akan merasa tidak nyaman. Pada saat itu, 4 sosok tiba-tiba muncul di pintu. Pada saat ini, mereka menatap dengan takjub ke ruangan yang penuh dengan pil, mata mereka dipenuhi dengan keserakahan. Lalu mata mereka bergerak dan menatap Lin Nan yang tengah panik mengumpulkan pil. Wah, apa kamu mengambil sesuatu yang bukan milikmu? Kenapa kamu tidak mengembalikannya? Orang-orang ini jelas bersama-sama. Mereka segera memasuki rumah dan menghalangi jalan mundur Lin Nan. Mereka menatap Lin Nan dengan mata dingin dan mencibir. Di bawah pengaruh ramuan yang tak terhitung jumlahnya di sini, orang-orang ini mungkin melakukan sesuatu yang gila. Namun, dapatkah mereka benar-benar melakukannya? Orang mati demi uang, seperti yang diharapkan. Ekspresi Lin Nan tetap tidak berubah. Orang-orang ini jelas merupakan pemburu yang luar biasa dan akan memasuki alam Raja Dewa setengah langkah. Jika ditujukan kepada orang biasa, tentu akan ada efek jera, tapi di mata Lin Nan, mereka tak lebih dari sekadar ayam dan guk-guk. Lin Nan bahkan tidak punya niat untuk mengambil tindakan. Kemampuan bertarungnya berada di atas alam Raja Dewa setengah langkah. Pada saat ini, semua pil di tanah dikumpulkan oleh Lin Nan. Lin Nan berbalik dan menatap orang-orang ini, tatapannya sedikit dingin dan dia tersenyum meremehkan. Apakah kamu yakin ingin merampok? Setelah mendengar perkataan Lin Nan, keempat orang ini tidak tahu mengapa, tetapi perasaan dingin muncul dari lubuk hati mereka. Rasa dingin itu berkali-kali lipat lebih kuat daripada yang ditimbulkan oleh batu es di ruangan itu, dan aku pun menggigil tak berdaya. Niat membasmi yang datang dari Lin Nan membuat mereka merasa sedikit takut. Tapi kekayaan dan kehormatan ada di depan kita, bagaimana kita bisa mundur? Terlebih lagi, wilayah anak di depannya ini jelas mirip dengan wilayahnya sendiri. Kita berempat di sini, jadi kita tidak akan kalah meskipun menggunakan jari kaki untuk berpikir, kan? Saudara-saudara, bertindaklah, kekayaan sudah di depan mata. Orang-orang itu berteriak, dan energi sejati mereka melonjak ke arah Lin Nan. Namun mereka terlalu memikirkannya. Beberapa saat kemudian, Lin Nan keluar dari rumah sambil bertepuk tangan, tampak santai. Ketika menoleh kembali ke dalam ruangan, dia melihat keempat orang itu telah dicabik-cabik oleh kekuatan spiritual, dan tidak lagi mati. Tak peduli apapun, keempat orang ini tidak akan pernah menyangka kalau mereka tidak akan mampu bertahan lebih dari sesaat di tangan Lin Nan. Dia terbasmi seketika. Ini benar-benar gila. Lin Nan tidak dapat menahan diri untuk mendesah dalam hati. Jelas ada beberapa orang di luar ruangan. Ketika mereka melihat Lin Nan keluar tanpa cedera, ada sedikit ketakutan dan keterkejutan di mata mereka. Melihat keadaan menyedihkan keempat orang di ruangan itu, dia tidak dapat menahan diri untuk menelan ludahnya dan menatap Lin Nan dengan kaget, takut kalau Lin Nan akan tidak senang dan membasmi mereka hingga berkeping-keping. Lin Nan tidak peduli dengan pandangan orang-orang di sekitarnya. Dia berjalan perlahan melewati beberapa orang dan akhirnya menghilang di kejauhan. Sungguh menakjubkan. Kupikir mereka melihat harta karun dan bergegas datang dengan cepat, tapi aku tidak menyangka itu adalah Dewa Wabah. Benar sekali. Sebelumnya aku menyalahkan diriku sendiri karena berlari terlalu lambat. Sekarang aku merasa sangat beruntung. Jika aku berlari lebih cepat, kita yang akan terbaring di sana sekarang. Beberapa orang menggelengkan kepala dan mendesah. Mungkin ada ribuan pil di sini. Meskipun tidak terlalu berguna bagi Lin Nan, pil-pil itu dapat digunakan untuk menukar beberapa barang, yang juga sangat bagus. Jadi saat ini Lin Nan masuk lebih dalam. Di rerun dewa itu, jelas ada banyak tokoh yang bergerak ke sana kemari, mencari peluang yang ditinggalkan oleh orang-orang besar zaman dahulu. Suasananya cukup kacau. Namun Lin Nan tidak peduli, asalkan mereka tidak memprovokasinya. Rerun dewanya sangat besar, dan banyak orang saling membasmi untuk merebut harta karun itu, jadi sangat berdarah. Pertarungan sengit itu menyebabkan beberapa bangunan hancur. Mengikuti perasaan pedang Xuan Yuan, Lin Nan terus menyerbu lebih dalam.
Setelah beberapa saat, mereka akhirnya tiba di tempat lain. Mereka melihat bahwa seluruh pintu kristal itu penuh dengan energi spiritual yang mengalir terus-menerus, yang tampak sangat luar biasa. Alis Lin Nan juga menjadi serius. Di dalam, dia merasakan fluktuasi energi sejati yang kuat. Itu bukan nafas manusia, tetapi fluktuasi harta karun. Tampaknya para makhluk kuat kuno juga sangat mementingkan benda-benda yang ada di bangunan ini. Lin Nan juga sedikit mengernyit, sepertinya barang-barang di sini tidak mudah diambil. Saat Lin Nan tengah memikirkan cara masuk, pedang Suanyuan di tubuhnya akhirnya mulai bergetar di dantiannya. Seketika itu pula, hal itu muncul di mata Lin Nan yang ketakutan. Pedang Suanyuan melayang di dalam dantian, dan sinar cahaya terus memancar keluar darinya, lalu mengalir keluar di sepanjang meridian Lin Nan. Lin Nan sudah mengetahui misteri pedang Suanyuan, tetapi dia tidak pernah menyangka pedang itu begitu ajaib. Dengan suara berdengung, seluruh pintu bergetar dan terbuka di bawah tatapan mata Lin Nan yang penuh harap. Pedang Suanyuan juga berubah menjadi aliran cahaya dan kembali menancap di tubuh Lin Nan. Lin Nan melangkah masuk, matanya penuh rasa ingin tahu dan antisipasi. Aku ingin tahu peluang apa yang akan dibawa oleh peninggalan ini. Sedikit rasa ingin tahu terpancar di mata Lin Nan. Setelah masuk ke sini, saya menemukan bahwa luas rumah ini sangat luas dan energi spiritual langit dan bumi sangat kuat. Yang lebih mengejutkan lagi adalah pada dinding ruangan ini, terdapat beberapa rune aneh yang bersinar dengan cahaya kemasan yang berbeda-beda, sangat menyilaukan. Yang membuat mata Lin Nan semakin bergairah adalah banyaknya harta karun di dalam ruangan di depannya, seluruh tubuhnya memancarkan cahaya, membuat orang-orang terkejut. Gelombang dahsyat juga terpancar darinya. Pada saat ini, ekspresi Lin Nan tiba-tiba berubah, dan kekuatan hisap yang sangat kuat tiba-tiba terpancar dari tubuhnya, seolah-olah hendak memurnikan seluruh rumah. Harta karun di ruangan itu pada saat ini mengeluarkan suara getaran yang tidak diinginkan. Namun daya hisap di tubuh Lin Nan terlalu kuat. Saat Lin Nan menyaksikan dengan kaget, masing-masing harta karun berubah menjadi aliran cahaya dan masuk ke tubuhnya. Lin Nan terkejut. Dia menenangkan pikirannya dan melihat dengan saksama, hanya untuk menyadari bahwa dia telah tersedot ke dalam pedang Suanyuan. Namun pada saat berikutnya, suasana hati Lin Nan berubah. Saya melihat jejak esensi harta karun itu melayang ke atas, lalu di saat berikutnya perlahan memasuki pedang kayu di samping pedang Suanyuan, sungguh mengejutkan. Saat berikutnya, warna pedang kayu mulai berubah, dan tekanan kuat pun mengikutinya. Tampaknya telah menjadi luar biasa kuat. Hal ini mengejutkan Lin Nan. Pada saat ini, tiba-tiba terdengar getaran di luar pintu, seolah-olah seseorang mengetahui sifat luar biasa rumah ini dan mulai menyerang. Tertawa, Lin Nan tiba-tiba tidak dapat menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Tangannya pun bergerak, dan Ding Hai Shenzhen pun tergenggam erat di tangannya. Niat membasminya mencapai puncaknya saat ini. Masih ingin merampokku. Tatapan mata Lin Nan dingin, dan ada sedikit seringai dingin di sudut mulutnya. Ledakan. Suaranya memekakkan telinga, dan sepertinya banyak orang telah datang ke sini. Serangan yang tak terhitung jumlahnya jatuh ke pintu perunggu, dan bahkan seluruh rumah tampak bergetar. Pedang Suanyuan masih membantu pedang kayu menyerap esensi harta karun itu, tetapi alis Lin Nan sudah berkerut, dan tidak ada waktu untuk menyerap semuanya. Ledakan. Saat berikutnya, seluruh pintu besar itu meledak dengan keras, hancur berkeping-keping dan menghantam dinding. Seketika, rune misterius di dinding tiba-tiba menyala, dan dalam keheningan, pecahan-pecahan itu berubah menjadi bubuk, menyebabkan tatapan Lin Nan mengecil. Suara mendesing. Saat berikutnya, tubuh Lin Nan melesat seperti kilat saat ia berlari kencang menuju kejauhan. Tekanannya yang kuat menyebabkan kerumunan orang berhamburan. Sosok yang tak terhitung jumlahnya terbang, dan Lin Nan tidak berhenti. Dia menggerakkan tubuhnya dan terbang menuju kejauhan seperti kilatan cahaya. Begitu pintu perunggu itu rusak, mereka melihat harta karun mengambang di dalamnya, mata mereka tiba-tiba memerah, lalu mereka pun bergegas masuk. Lin Nan bersembunyi di antara kerumunan dan ingin melarikan diri. Sekarang setelah Anda memperoleh manfaat, segera tinggalkan tempat ini untuk menghindari masalah. Namun, tak lama setelah dia berlari, beberapa sosok muncul di depannya dan menghalangi jalan Lin Nan. Fluktuasi energi sejati mereka luar biasa. Bahkan ada orang kuat yang setengah langkah lagi dari ranah Raja Dewa. Hati Lin Nan terasa berat. Namun, Lin Nan tentu saja tidak takut sama sekali. Dia hanya sangat tidak senang dengan waktu yang terbuang sia-sia oleh orang lain. Tatapan mata Lin Nan menyapu dan tertuju pada salah satu pria itu. Pria ini penampilannya sangat biasa saja, tetapi aura menakjubkan di tubuhnya menunjukkan bahwa ia telah mencapai alam Raja Dewa setengah langkah. Tidak ada yang mengejutkan tentang orang lain. Mereka berada pada level yang sama dengan level Lin Nan saat ini, tetapi mereka tidak dapat dibandingkan dengan Lin Nan.
Keluarkan apa yang kau punya sebelumnya, dan mungkin kami bisa menyelamatkanmu. Seorang pria berkata dengan dingin bahwa dia tidak menganggap serius Lin Nan. Basmi dia, omong kosong. Yang lainnya tidak begitu pemarah. Mereka bergerak dan bergegas menuju Lin Nan. Memang benar dia akan membasmi orang karena perselisihan. Sungguh mendominasi. Lin Nan mencibir dan terlalu malas untuk berkata lebih banyak. Karena seseorang akan mati, dia tidak akan menunjukkan belas kasihan. Pria itu mengangkat tangannya dan menunjuk, dan yang lainnya segera bertindak. Mereka benar-benar bekerja serempak. Beberapa aura ganas tiba-tiba menyapu ke arah Lin Nan, yang cukup mengejutkan. Mendengus. Sambil mendengus dingin, merasakan desiran angin kencang di depannya, pikiran Lin Nan bergerak, dan napas kuat keluar dari tubuhnya. Dinghai Shenzhen di tangannya tiba-tiba berubah menjadi aliran cahaya, dan saat dilepaskan, langit dipenuhi dengan bayangan ranting yang bersiul. Ledakan. Perkelahian antara beberapa orang itu langsung tersapu menjadi satu. Ledakan. Dinghai Shenzhen di tangan Lin Nan berubah menjadi aliran cahaya, langsung melarutkan serangan beberapa orang dan membuat mereka tidak terlihat, membuat orang-orang ini panik dan ketakutan. Mereka tidak percaya bahwa serangan mereka dapat diatasi dengan mudah. Terlebih lagi, jumlah mereka sangat banyak, bahkan ada yang kuat di tingkat Raja Dewa setengah langkah. Bagaimana pihak lain bisa begitu kuat? Mereka saling berpandangan, dan sekilas sinar kekejaman terpancar di mata mereka. Lin Nan bukanlah orang yang ragu-ragu. Karena kamu telah menyerangku, bagaimana dia masih bisa menahanmu? Tertawa. Tiba-tiba, Dinghai Shenzhen di tangannya terbang melintasi langit, dan langit dipenuhi bayangan tongkat, mengenai dada seorang pria, dan darah segera menyembur keluar seperti kolom darah. Bau darah yang menyengat terus menyebar, membuat orang-orang itu ketakutan. Pada saat ini, sebuah telapak tangan raksasa yang seluruhnya terbuat dari energi spiritual tiba-tiba datang dari langit. Ledakan. Saat berikutnya, benda itu menghantam Dinghai Shenzhen milik Lin Nan dengan keras. Itulah makhluk kuat yang berada di alam Raja Dewa setengah langkah. Lin Nan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerang. Saat berikutnya, gelombang energi sejati yang kuat menyapu tubuh Lin Nan. Wajah Lin Nan menunjukkan sedikit kesungguhan. Akan sangat merepotkan jika orang ini bersembunyi dan menyerang secara diam-diam. Tertawa, energi sejati dalam tubuhnya melonjak hebat, dan dengan lambaian tangannya, Dinghai Shenzhen berubah menjadi penghalang di depan dadanya. Ledakan. Orang kuat di alam Raja Dewa setengah langkah itu tak dapat menahan diri untuk berseru kaget. Dia menatap Lin Nan dengan tatapan serius di matanya dan tersenyum dingin. Nak, meskipun kamu memiliki beberapa keterampilan, jangan memaksaku untuk bersikap kejam. Tidak ada gunanya kehilangan nyawamu hanya demi beberapa harta. Suaranya penuh ancaman dan sangat sombong. Tapi siapa Lin Nan? Sekalipun itu merupakan ancaman bagiku, itu bukanlah sesuatu yang dapat kau, seorang Raja Dewa setengah langkah, lakukan. Melihat ekspresi kejam pria itu, Lin Nan tidak bisa menahan diri untuk tidak mencibir, tidak menganggapnya serius sama sekali. Jika kau ingin bertarung, bertarunglah. Kau pikir kau siapa berani mengancamku? Omong kosongmu terlalu banyak. Tertawa, Lin Nan mencibir, dan api ungu tiba-tiba muncul dari tangannya. Suhu yang menyengat seakan membakar kekosongan di sini. Itu adalah kondensasi kekuatan guntur. Sedikit kesan serius juga terpancar di mata sang pendekar perkasa di alam Raja Dewa setengah langkah. Adapun orang lain, sedikit rasa takut tidak dapat dipungkiri muncul di mata mereka. Mereka tidak menyangka Lin Nan memiliki begitu banyak kartu tersembunyi. Itu terlalu mengejutkan. Jika tidak punya kemampuan, janganlah memprovokasi orang yang tidak mampu kamu provokasi. Suara Lin Nan dingin, ekspresinya penuh cibiran dan penghinaan. Api ungu itu adalah perwujudan guntur dan manifestasi jalan surga, yang mengejutkan semua orang. Suara mendesing. Tubuh Lin Nan melesat bagai kilat, dan dia menerkam ke arah pria kuat di alam Raja Dewa setengah langkah. Yang berubah menjadi guntur dan api yang mengamuk, membuat ekspresi orang itu tiba-tiba menjadi beberapa kali lebih serius. Dia bukan Liu Yuanshan, dan tidak memiliki seni bela diri khusus. Dia hanya bisa mengandalkan energi sejatinya sendiri untuk membentuk penghalang untuk melawan. Dia sangat cemas saat ini dan tidak berani ceroboh sama sekali. Energi sejati dalam tubuhnya melonjak keluar seperti sungai Yangtze. Energi sejati yang kaya terus mengembun di depan tubuhnya, berubah menjadi pertahanan. Namun di mata petir dan api Lin Nan, hal itu sangatlah tidak berarti. Dalam sekejap mata, itu sudah ada di depan Anda. Ledakan. Tiba-tiba terdengar ledakan pelan, dan pria kuat di alam Raja Dewa setengah langkah itu tiba-tiba memuntahkan seteguk darah. Energi sejati dalam tubuhnya diubah menjadi garis pertahanan dengan segala cara, tetapi semuanya sia-sia. Suara mendesing. Seluruh orang itu berubah menjadi aliran cahaya dan menghantam sebuah bangunan yang jauh, dan seluruh orang itu menjadi lesu. Ah!
Jeritan terus-menerus terdengar, dan api membubung dari tubuh orang-orang itu, bagaikan seekor naga ganas, melahap mereka. Dalam waktu kurang dari sesaat, mereka semua telah menjadi abu. Ini adalah api yang berubah dari guntur, manifestasi dari jalan surga. Bagaimana mereka bisa menolaknya? Tertawa, tubuh Lin Nan tiba-tiba berubah menjadi aliran cahaya, dan Ding Hai Shenzhen segera menusuk ke dalam tubuh pria kuat di alam Raja Dewa setengah langkah. Ketika benda itu kembali ke tangan Lin Nan, orang kuat di alam Dewa Raja setengah langkah itu memiliki mata yang penuh dengan keengganan. Dia hanya bisa menatap kosong ke dalam kehampaan, merasakan vitalitasnya berangsur-angsur menghilang, tetapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Sangat menyedihkan, Lin Nan tidak merasakan sedikit pun emosi tentang ini. Karena kamu ingin mencuri hartaku, kamu harus bersiap. Lin Nan tahu dia tidak bisa tinggal lama di sini, jadi dia berlari maju dengan cepat. Namun, tempat ini terlalu besar. Banyak sekali orang yang datang untuk mencari harta karun. Harta karun bermunculan satu demi satu, dan perkelahian pun terjadi. Tepat saat Lin Nan berlari, aliran cahaya tiba-tiba datang ke arahnya. Lin Nan mengerutkan kening dan segera menghindar. Aliran cahaya ini bukanlah serangan seorang pria kuat, tetapi cahaya yang dipancarkan oleh harta karun. Wah, kamu masih punya penglihatan. Seorang pria besar bergegas melewati Lin Nan dan menerkam harta karun itu. Lin Nan tidak dapat menahan diri untuk tidak mengerutkan kening, seringai di hatinya sangat kuat. Di suatu ruang terbuka tak jauh dari sana, sebuah harta karun sederhana diam-diam beristirahat dalam kehampaan. Itukah yang sedang Anda bicarakan? Lin Nan berpikir dalam hatinya, semua orang di sini mengandalkan kemampuannya sendiri, siapa yang aku takuti? Seolah merasakan tatapan panas Lin Nan, seorang pria yang duduk bersila di tanah tiba-tiba membuka matanya. Menatap Lin Nan, ada peringatan kuat di matanya. Lin Nan pernah melihat orang ini sebelumnya, dia adalah orang kuat dari klan Huangfu. Sebuah seringai muncul di hati Lin Nan. Menjadi kaya itu berisiko. Tidak peduli seberapa besar keluargamu, kesempatan ini bukan milikmu. Apakah kamu pikir kamu bisa menghentikanku? Pria itu berusia sekitar 30 atau 40 tahun, tampak sangat berpengalaman, penampilannya biasa saja, dan tidak ada fluktuasi energi spiritual di tubuhnya. Namun semakin banyak orang seperti itu, semakin Lin Nan tidak berani menganggapnya enteng. Mendengus. Lin Nan mendengus dingin, dan seluruh tubuhnya berubah menjadi aliran cahaya dan menerkam ke arah harta karun yang sangat kuno itu. Harta karun ini diselimuti sinar cahaya misterius yang dapat menghalangi penglihatan orang, sehingga sulit untuk melihat bentuknya. Itu sungguh berani. Ketika lelaki dari klan Huangfu melihat Lin Nan mengabaikan peringatannya dan menerkamnya, raut wajahnya tiba-tiba berubah muram dan sorot matanya penuh keganasan. Tertawa. Saat berikutnya, tubuhnya bergetar, dan aura kuat tiba-tiba muncul dari tubuhnya. Energi sejati di tubuhnya mulai bergerak dengan hebat, dan dalam sekejap, senjata berbentuk aneh muncul di tangannya dan menyapu ke arah punggung Lin Nan. Pada saat ini, Ding Hai Shenzhen di tangan Lin Nan tiba-tiba bergetar dan tersapu keluar, langit pun penuh dengan bayangan tongkat yang bersiul. Ledakan. Semua serangan dari anggota klan Huangfu menghantam Ding Hai Shenzhen. Saat berikutnya, angin kencang bertiup ke segala arah, meninggalkan parit di seluruh tanah. Pemandangan itu amat mengerikan. Hal itu membuat mata lelaki dari klan Huangfu itu tiba-tiba mengecil. Saya tidak menyangka anak ini benar-benar memiliki harta karun sebesar itu. Jika harta ini benar-benar milikku, maka kemampuan bela diriku pasti akan meningkat pesat, dan statusku di keluarga juga akan meningkat pesat. Akibatnya, sedikit keserakahan melintas di mata anggota klan Huangfu saat dia melihat Ding Hai Shenzhen di tangan Lin Nan, dan itu sangat panas. Itu seperti orang kuat yang sudah lapar selama 30 atau 40 tahun melihat gadis cantik terbuka. Anggota klan Huangfu segera mengeluarkan sesuatu seperti lempengan giok dari cincin luar angkasanya. Benda itu bening seperti batu giok es. Tampaknya itu adalah harta karun. Tertawa. Begitu harta karun itu dikeluarkan, tiba-tiba ruangan itu dipenuhi suara angin yang bertiup kencang, dan kedengarannya sangat tajam. Harta karun itu mulai berputar dengan kencang, dan bila-bila angin yang tak terhitung jumlahnya melesat keluar darinya, tampak sangat ganas. Dan harta karun itu segera melesat ke arah Lin Nan. Ruang ini tampaknya terkoyak. Tertawa. Lin Nan mencibir, dan cahaya terang tiba-tiba meledak dari Ding Hai Shenzhen di tangannya. Tekanan yang mengerikan menyebar, dan yang lebih mengejutkan adalah ledakan kekuatan tiba-tiba dari Ding Hai Shenzhen, yang tampaknya mampu menghancurkan kehampaan. Ledakan. Dengan suara keras yang mengguncang langit dan bumi, lempengan giok itu hancur berkeping-keping dalam sekejap, melesat ke segala arah. Wajah orang suku itu tiba-tiba memucat. Bagaimana ini mungkin? Hanya ada ketakutan dan kegelisahan di matanya. Anak ini terlalu aneh. Dia tidak menyangka Lin Nan begitu kuat. Jika saja ada sebuah jika, dia pasti tidak akan memprovokasi Lin Nan.
Dan pada saat ini, harta karun itu juga tergenggam erat di tangan Lin Nan. Dia memegang Ding Hai Shenzhen di tangannya dan menatap dingin ke arah pria dari klan Huangfu. Wajah lelaki dari klan Huangfu tiba-tiba berubah pucat. Bahkan sekarang, Lin Nan memegang harta itu erat-erat di tangannya. Namun mata lelaki klan Zhao itu terus berkedip. Wah, kamu harus tahu identitasku. Kamu harus tahu bahwa keluarga Huangfu bukanlah orang yang bisa kamu ganggu. Nama pria itu adalah Huangfu Hanqi, dan energi sejatinya cukup mengesankan, meskipun statusnya di klan Huangfu tidak tinggi. Namun di antara rerun dewa saat ini, dia juga seorang master kelas 1. Meskipun saat ini dia mengancam dengan cara yang jahat, dia juga takut dalam hatinya dan tidak berani bertindak gegabah. Konfrontasi singkat tadi menyebabkan harta karunnya runtuh, yang membuat hatinya dipenuhi rasa takut dan dia tidak berani bertarung dengan Lin Nan dengan mudah. Harta karun sulit ditemukan. Bahkan di antara klan Huangfu, ia hanya diberi harta karun ini oleh leluhurnya karena kontribusinya yang besar. Dapat dilihat betapa pentingnya senjata yang berharga bagi mereka yang berlatih kultivasi. Jadi ketika dia melihat harta karun di tangan Lin Nan, dia juga sangat serakah. Terlebih lagi, dia bisa melihat bahwa harta yang dikumpulkan Lin Nan sangat luar biasa. Ombak itu pasti harta karun yang luar biasa. Jika aku bisa mendapatkannya, aku pasti akan terbang ke angkasa. Ketika Huangfu Hanqi sudah lama berencana untuk mengambilnya, Lin Nan tiba-tiba muncul, yang membuatnya sangat marah. Tertawa, Lin Nan menatap Huangfu Hanqi dengan tenang, tersenyum dingin, dan energi sejati dalam tubuhnya melonjak keluar. Seketika, dia mengepalkan kedua telapak tangannya erat-erat, dan cahaya tak berujung menyambar Ding Hai Shenzhen. Suasana teror tak berujung menyebar, membuat orang-orang merasa takut. Lin Nan menjabat tangannya dengan santai, dan seluruh kekosongan tampak bergetar, seolah-olah tidak mampu menahan kekuatan tongkat itu. Sambil memegang harta karun di tangannya, hati Lin Nan pun berdebar kencang. Melihat tindakan Lin Nan, mata Huangfu Hanqi berkilat tajam dan kemarahan memuncak di hatinya. Dia telah membawa nama baik keluarga, tetapi anak ini bahkan tidak menganggapnya serius. Hal ini membuatnya sangat marah. Sebagai seseorang yang berasal dari keluarga besar, dia memiliki martabat dan integritas yang tinggi. Bagaimana mungkin dia bisa menganggap serius orang sekecil itu? Harta karun itu adalah sesuatu yang harus ia dapatkan, tetapi diambil paksa oleh Lin Nan. Huangfu Hanqi hanya merasakan urat-urat di dahinya menonjol, dan energi sejatinya mengembun di sekelilingnya seperti gelombang besar. Wah, aku akan membuatmu membayar harga yang mahal. Dalam kemarahannya, Huangfu Hanqi tidak ragu lagi. Dia menepuk dadanya dengan keras dan menyemburkan seteguk darah. Darah menetes ke harta karun lain di tangannya. Tiba-tiba, cahaya suci harta karun itu berkedip-kedip, dan gelombang kuat perlahan menyebar. Suara mendesing. Bila-bila angin terpancar darinya, seakan-akan dapat membelah langit dan bumi, menyapu ke arah Lin Nan dengan ganas. Melihat Huangfu Hanqi tidak menyerah, Lin Nan mendengus dingin, dan energi sejati di tubuhnya mulai melonjak. Tertawa, Lin Nan melangkah maju dengan lebar, Ding Hai Shenzhen di tangannya bergetar hebat, mengarah secara diagonal ke tanah, dan cahaya terang mengembun di ujung pistol. Tanah seakan tak mampu menahannya, dan retakan bagaikan jaring laba-laba pun menyebar. Suara mendesing. Saat berikutnya, sosok Lin Nan tiba-tiba melesat bagaikan kilatan petir, membelah seluruh langit dalam sekejap. Ding Hai Shenzhen di tangannya mengangkat bayangan tongkat besar seperti sungai di langit, dan menghantam harta karun Huangfu Hanqi dengan keras. Aura penindasan yang besar itu begitu menakutkan sehingga membuat orang-orang merasakan ketakutan di dalam hati mereka. Bila-bila angin yang mengelilingi Huangfu Hanqi tiba-tiba berhenti, lalu menyebar ke segala arah dengan suara teriakan yang lebih mendominasi. Suara benturan keras terus terdengar dan beberapa bangunan hancur berkeping-keping. Terdengar lebih banyak lagi teriakan, orang-orang tak bersalah terbelah dua, dan darah mengalir di seluruh tanah. Ledakan, sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya meledak. Tiba-tiba sebuah gelombang dahsyat meledak darinya. Kekuatan benturan yang besar menyebabkan seluruh sosok Huangfu Hanqi menyusut. Kekuatan benturan kedua orang itu langsung berubah menjadi aliran air yang paling dahsyat di aula, menyapu ke sekeliling. Banyak orang dengan kultivasi yang lebih lemah telah terkoyak-koyak, yang memperlihatkan kekuatan kedua harta itu. Mereka berdua segera menjadi orang yang paling diperhatikan di aula, dan mereka menatap Lin Nan dan Huangfu Hanqi dengan ketakutan dan kekaguman di mata mereka. Ini adalah dunia orang-orang kuat, di mana kekuatan sangat dihormati dan yang kuat dihormati. Sementara Lin Nan dan Huangfu Han bertarung, pertarungan memperebutkan harta karun di aula juga berakhir pada saat ini. Melihat Huangfu Hanqi berjuang di bawah jarum ajaib Lin Nan, beberapa suara kacau tiba-tiba terdengar. Saudara Huangfu Hanqi, orang-orang ini adalah orang-orang dari klan Huangfu yang bertempur memperebutkan harta karun lainnya.
Ada sedikit keterkejutan di matanya saat dia menatap Lin Nan. Namun mereka tahu betapa kuatnya Huang Fu Hanqi. Tidak hanya kultivasinya yang sangat kuat, dia juga memegang harta karun tertinggi yang diberikan oleh leluhurnya di tangannya. Namun, di bawah tangan Lin Nan, dia masih sangat pasif, bahkan hancur. Melihat Ding Hai Shenzhen di tangan Lin Nan, mata beberapa orang menyipit. Mereka merasakan niat membasmi yang tajam dan mendominasi. Saudara Huang Fu Hanqi mungkin bukan lawannya. Sungguh harta yang sangat kuat. Jejak keserakahan terlintas di benak beberapa orang. Keserakahan di mata Huang Fu Hanqi sangat kuat, dan kebenciannya juga sangat kuat. Jika bukan karena Lin Nan, dia pasti sudah mendapatkan harta karun itu sekarang. Ding Hai Shenzhen di tangan Lin Nan bahkan membuatnya merasa sedikit serakah di dalam hatinya yang sombong. Aku adalah anggota keluarga Huang Fu. Jika aku memiliki harta karun ini, aku bahkan dapat melawan orang jenius dalam keluarga. Memikirkan hal ini, Huang Fu Hanqi tidak dapat lagi menahan panas di hatinya dan mengeluarkan raungan keras. Bekerja samalah untuk menangkap musuh ini. Orang ini telah membawa aib bagi klan Huang Fu kita dan tidak boleh dibiarkan tinggal. Status Huang Fu Hanqi di klan Huang Fu tidaklah rendah. Dengan raungannya yang rendah, sedikit kekejaman melintas di mata orang-orang lainnya. Keluarga Huang Fu selalu sombong dan mendominasi, dan generasi muda bahkan lebih tidak bermoral. Ini bukan pertama kalinya mereka melakukan hal seperti itu. Melihat tatapan tidak bersahabat di mata para anggota klan Huang Fu, Lin Nan tersenyum dingin, dengan sedikit kesuraman di matanya, namun tanpa sedikit pun rasa takut. Apakah kalian pikir kalian bisa mengalahkanku? Sebelum dia selesai berbicara, tekanan kuat meledak dari tubuh Lin Nan. Momentum yang dahsyat itu mengejutkan semua orang yang hadir. Dia hanyalah seorang anak kecil yang bahkan belum mencapai alam Raja Dewa setengah langkah. Kalau tidak dihilangkan hari ini, ketika ia dewasa nanti, akibatnya akan sangat mengerikan. Tetapi saat Huang Fu Hanqi hendak mengambil tindakan, tiba-tiba sebuah tekanan yang amat kuat menimpanya seolah terkunci padanya. Tekanan itu begitu kuat hingga hanya menimpanya ringan, namun membuatnya gemetar sekujur tubuh. Tampaknya lelaki itu dapat menghancurkan tubuhnya sendiri hingga berkeping-keping hanya dengan pikirannya. Mata Huang Fu Hanqi berkilat penuh kengerian. Kultivasi macam apa ini? Bagaimana bisa ada tekanan sekuat itu? Ada larangan di sini, bagaimana orang yang begitu kuat bisa muncul? Huang Fu Hanqi terkejut dan tiba-tiba menatap Lin Nan. Lin Nan tampak sangat santai. Anggota klan Zhao yang lain gelisah sekali, mereka memuntahkan darah dalam jumlah banyak, dan guncangan di hati mereka begitu hebat hingga tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata. Jadi kamu punya seseorang yang melindungimu, itu sebabnya kamu berani bersikap sombong. Wah, masalah hari ini belum selesai. Huang Fu Hanqi mengucapkan kata-kata kasar dan menatap kehampaan dengan ketakutan. Tekanan misterius itu mengejutkan pikirannya. Namun, dengan tingkat kultivasinya, dia tidak dapat melihat siapa yang memancarkan tekanan potensial itu. Dia melambaikan tangannya dan buru-buru menarik orang-orang dari klan Zhao, merasa sangat takut. Lin Nan mengerutkan kening. Bagaimana mungkin orang kuat yang melampaui ranah Raja Dewa muncul di sini? Mungkinkah batasan di sini tidak dapat menghentikan orang ini? Lin Nan mengerutkan kening dan berpikir, lalu mengambil kembali Ding Hai Shenzhen. Pada saat ini, Lin Nan juga menghela napas lega. Melihat anggota klan Huang Fu pergi, Lin Nan merasa jauh lebih tenang. Meskipun dia tidak takut pada orang-orang ini sekarang, akan butuh usaha untuk mengalahkan mereka. Jika Anda terluka di Rerun Dewa, Anda akan mendapat masalah besar dan bahkan bisa kehilangan nyawa. Lin Nan tidak ingin mati di sini sekarang. Dia memperhatikan dengan amal lalu memasuki sebuah lorong. Seiring berjalannya waktu, cahaya di sini sangat terdistorsi. Cahaya akan membaik setelah Anda berjalan beberapa saat. Lorong itu sangat luas. Tiba-tiba, Lin Nan mengerutkan kening dan ekspresi serius muncul di wajahnya. Dia melangkah cepat 2 kali dan tiba-tiba berhenti. Ketika melihat dengan saksama, dia melihat sebuah lengan di tanah. Lengan ini adalah lengan manusia, tetapi warnanya sepenuhnya hitam, dengan sedikit cahaya keemasan yang kadang-kadang muncul di atasnya. Orang-orang kuat di zaman dahulu gemar memurnikan boneka untuk melindungi diri mereka saat mereka sedang menyendiri. Boneka ini dapat dikatakan sebagai adik laki-lakimu, dan dia merupakan jenis adik laki-laki yang tidak punya pikiran, hanya mendengarkanmu, dan merupakan yang paling setia. Lin Nan sangat penasaran. Melihat lengan yang patah di tangannya, cahaya aneh melintas di matanya. Jika Anda memiliki boneka yang setara dengan Raja Dewa yang kuat di sisi Anda, betapa hebatnya itu. Namun, menyempurnakan boneka bukanlah tugas yang mudah, dan dibagi menjadi beberapa tingkatan. Boneka di tangan Lin Nan saat ini mungkin bahkan bukan tingkatan terendah. Anda harus tahu bahwa jika boneka itu dimurnikan dan diberi kesadaran spiritual, maka boneka itu akan benar-benar tak terkalahkan di alam yang sama.
Ada kilatan cahaya di mata Lin Nan. Apakah masih ada boneka utuh di sini? Setelah Lin Nan melihat ke bawah, dia bergerak dan berlari ke depan. Sepanjang jalan, Lin Nan diam-diam terkejut. Meskipun boneka-boneka ini bahkan bukan level terendah, mereka tetap saja eksistensi yang sulit digoyahkan oleh orang biasa. Namun di tanah, Lin Nan melihat dengan jelas banyak sekali lengan dan anggota tubuh yang patah, sungguh pemandangan yang sangat tragis. Lawan mengerikan macam apa yang tega meledakkan boneka-boneka ini ke kondisi begini. Namun, mata Lin Nan menyipit pada saat berikutnya. Beberapa sisa di tempat ini jelas terbentuk baru-baru ini, dan tampaknya seseorang telah memilih jalan ini. Tampaknya dia cukup santai. Mungkinkah dia makhluk setingkat Raja Dewa? Sosok Jian Jiulong muncul di pikiranku. Di sini, mungkin hanya dia dan Huang Funanli yang memiliki kemampuan ini. Bahkan bagi saya sendiri, itu agak sulit tanpa menggunakan seluruh kekuatan saya. Tetapi yang tidak diketahui Lin Nan adalah bahwa tidak lama setelah dia masuk, beberapa jenius lainnya memasuki tempat ini. Hanya saja Lin Nan tinggal terlalu lama karena ramuan dan harta karun. Setelah berjalan beberapa saat, Lin Nan akhirnya melihat boneka yang membuatnya sangat bersemangat. Namun setelah melihatnya, dia sangat kecewa. Boneka-boneka di depannya bergerak selambat orang tua. Mereka bergerak lambat dan tidak memiliki kesadaran, seperti binatang liar, secara naluriah menerkam, mencakar, dan menggigit. Lin Nan meraih Ding Hai Shenzhen dan terus menyapukannya, sambil mengerutkan kening. Apakah ini boneka yang digunakan oleh orang-orang kuat di zaman dahulu? Apa-apaan ini? Lin Nan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening, yang membuatnya sedikit kecewa. Namun, saat ini, Lin Nan akhirnya menyadari ketidaknormalan boneka ini dan tidak lagi memandang rendah padanya. Meskipun boneka-boneka di depannya bergerak lambat, seluruh tubuh mereka tampak terbuat dari emas dan besi dan sangat padat. Bahkan jika Lin Nan memegang Ding Hai Shenzhen dan menyerang, itu tetap akan sangat merepotkan, dan itu juga membuat mata Lin Nan berbinar. Namun saat mereka berjalan, Lin Nan menyadari ada sesuatu yang salah. Tempat ini tampak terlalu damai, dan ada bau samar darah yang tercium dari jauh. Meski sangat samar, Lin Nan sering berada di jalan hidup dan mati, jadi dia secara alami menyadarinya. Wajahnya tenang, tetapi dia memegang Ding Hai Shenzhen di tangannya lebih erat lagi. 1 langkah, 2 langkah. Lin Nan tampaknya merasakan aura berbahaya datang ke arahnya, dan alisnya berkerut, tampak jauh lebih serius. Tampaknya aura ini tersembunyi dalam kegelapan dan tidak dapat dideteksi untuk sementara waktu. Tampaknya seolah-olah ada seseorang yang menunggunya dan hatinya selalu waspada. Pada saat ini, bau samar darah tercium, dan mata Lin Nan tiba-tiba berkilat. Suara mendesing. Saat berikutnya, Ding Hai Shenzhen tiba-tiba terbanting ke kiri. Namun saat tongkat itu diturunkan, Lin Nan terkejut. Kok tidak ada di sini? Apakah perasaan saya salah? Lin Nan selalu sangat percaya diri dengan persepsinya, tetapi ketika dia memukul dengan tongkat, dia tidak menyangka kalau itu akan sia-sia. Apakah sangat cepat? Lin Nan sangat yakin kalau persepsinya yang kuat tidak mungkin salah, gumamnya dalam hati. Tetapi apapun yang dikatakan Lin Nan, tidak ada jawaban. Tetapi Lin Nan tahu bahwa orang itu tidak jauh darinya. Sekalipun auranya tersembunyi, dia masih bisa merasakannya. Hanya setelah beberapa lusin napas, Lin Nan sengaja menunjukkan ekspresi santai. Pada saat ini, cahaya dingin tiba-tiba melintas dari belakang Lin Nan dan menyerang leher Lin Nan. Pisau ini tidak mengeluarkan suara angin pecah, persis seperti meteor yang tiba-tiba bersinar di kegelapan malam, sangat diam-diam. Jika bukan karena kesadaran spiritual Lin Nan yang luar biasa, dia tidak akan bisa merasakan apapun. Apakah Anda akhirnya mengambil tindakan? Senyum yang sangat dingin muncul di bibir Lin Nan, lalu dia menusuk Ding Hai Shenzhen ke belakang. Tongkat panjang melawan pedang panjang, tentu saja Lin Nan menang. Jika orang itu tidak menyimpan senjatanya, dia pasti akan dibasmi oleh tongkat Lin Nan. Namun pedang itu tetap menyerangnya tanpa ragu-ragu. Sekilas kekejaman tiba-tiba terpancar di mata Lin Nan. Kau ingin bertarung denganku? Pedang di depannya hanya berjarak 3 kaki darinya, dan Ding Hai Shenzhen milik Lin Nan juga menusuknya. Namun kemudian hati Lin Nan tiba-tiba menciut. Kosong lagi. Sebelum dia sempat berbalik, cahaya dingin tiba-tiba muncul di depan mata Lin Nan, dan datang ke arahnya seperti pelangi. Alangkah cepatnya, secercah kekaguman melintas di hati Lin Nan, dan dia seakan mendengar cibiran dan ejekan samar di telinganya. Pria itu tampak yakin bahwa ia dapat membasmi Lin Nan dengan pukulan yang telah ia latih selama bertahun-tahun. Ledakan, terdengar suara logam beradu dan Ding Hai Shenzhen menangkis pisau ramping di depannya. Bilahnya penuh darah, sangat kuat. Hah, sosok itu akhirnya berteriak kaget, seolah tidak percaya ada yang mampu menahan serangannya. Kekuatan benturan yang sangat besar datang dengan keras,
dan Dinghai Shenzhen yang ingin diledakkan Lin Nan juga jatuh. Seluruh orang terlempar ke belakang beberapa kaki dan menghantam dinding dengan sangat keras. Tepat saat dia hendak melawan, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Seluruh dinding bagaikan riak, menelan Lin Nan utuh seperti kolam air musim gugur. Angka itu pun mengembun pelan-pelan. Dinding tempat Lin Nan menghilang luar biasa keras. Sosok itu mengerutkan kening dan berkata dengan suara dingin, sayang sekali. Suaranya serak dan sedingin angin yang bertiup dari Jeuyu, sangat dingin. Sosok itu terbungkus jubah hitam pekat yang menyelubungi seluruh tubuhnya dalam kegelapan, bagaikan hantu di kegelapan, dan wajahnya tidak dapat dilihat dengan jelas. Sudah saatnya mencari yang berikutnya, mendapatkan kesempatan, dan menikmati permainan yang seru. Sungguh hebat. Selagi dia bicara, sosok itu perlahan menghilang dalam kegelapan tanpa suara apapun. Lin Nan hanya merasakan pemandangan di depannya berubah, dan dia muncul di lapangan seni bela diri yang kosong. Namun saya tidak berani ceroboh sama sekali. Orang tadi terlalu misterius dan kekuatannya juga sangat mengesankan. Kalau saja dia tidak takut Lin Nan akan menyadari fluktuasi energi sejatinya, dia pasti sudah terluka parah sekarang jika dia mengayunkan pisaunya tadi. Lin Nan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Pria tadi adalah musuh yang kuat. Tubuhnya yang tersembunyi begitu kuat sehingga bahkan aku hanya bisa merasakan kehadirannya secara samar-samar. Persepsi Lin Nan begitu mengerikan hingga dia sendiri menganggapnya tidak normal, namun orang itu masih mampu menghindarinya, yang menunjukkan betapa jahatnya orang itu. Namun Lin Nan tidak takut, itu hanya terjadi secara tiba-tiba dan Lin Nan tidak siap sama sekali. Lebih baik kau jangan datang kepadaku lagi. Kalau tidak, kau tidak akan seberuntung itu lain kali. Sedikit rasa dingin muncul di wajah sempurna Lin Nan. Pada saat ini, suara langkah kaki samar-samar terdengar jelas di lapangan seni bela diri yang kosong. Suaranya sangat jauh, seakan-akan sangat jauh dari sini, tetapi datang ke tempat ini. Pada saat ini, Lin Nan juga dengan hati-hati memperhatikan lingkungan sekitarnya. Tampaknya ini adalah tempat latihan bela diri milik sebuah keluarga, tetapi di kejauhan ada sosok-sosok yang berdiri dalam kegelapan, tak bergerak, jumlahnya hampir ratusan. Hal ini membuat kulit kepala Lin Nan terasa geli. Apa gerangan yang telah kumasuki ini? Namun setelah setengah hari, tidak ada seorang pun yang bergerak. Lin Nan mengerutkan kening dan berjalan pergi. Ketika dia datang ke depan dengan hati-hati, dia menemukan bahwa ini adalah boneka tanpa spiritualitas di tubuh mereka. Pada titik ini, dia tidak bisa bergerak dan kerusakannya sangat serius. Lin Nan diam-diam merasa kasihan, tetapi pada saat yang sama dia tidak bisa menahan napas lega. Jika dia bisa mengeluarkan benda-benda ini, betapa anggunnya dia. Tetapi Lin Nan juga tahu bahwa jika boneka-boneka ini masih bisa digunakan, dialah yang akan bernasib sial. Lin Nan menggunakan persepsinya untuk memeriksa dengan saksama dalam waktu yang lama, tetapi dia tidak melihat seorang pun datang di depannya. Namun, langkah kaki yang samar itu sepertinya terngiang di hati Lin Nan, dan tidak pernah berhenti. Lin Nan juga menghela napas lega. Di lingkungan seperti ini, aku benar-benar merasa takut. Aneh sekali, aku tidak sengaja menabrak tembok dan sampai di tempat ini. Sementara Lin Nan menghela napas lega, dia melangkah maju dan berjalan pergi. Ratusan sosok di belakangnya berdiri diam dalam kegelapan, seolah-olah mereka adalah orang hidup. Semua mata tertuju pada punggung Lin Nan, menyebabkan keringat dingin muncul di punggungnya. Dia merasakan angin dingin bertiup dan kulit kepalanya mati rasa. Kita harus segera keluar dari sini. Aneh sekali, jantungku tak sanggup menerimanya. Lin Nan bergumam pada dirinya sendiri, sangat khawatir. Ketika dia mencapai ujung yang lain, dia tidak melihat adanya pergerakan aneh dari ratusan boneka di belakangnya, yang membuat Lin Nan merasa lega. Sambil mendongak ke kejauhan, samar-samar aku bisa mencium aroma wangi ramuan ajaib yang tercium di depan, sungguh menakjubkan. Aroma ramuan itu jauh lebih kuat daripada yang pernah diperolehnya sebelumnya. Lin Nan tak dapat menahan perasaan segar saat menciumnya, dan energi sejati dalam tubuhnya tampak bersirkulasi lebih cepat. Lin Nan melangkah maju dengan cepat. Tidak lama kemudian, dia terkejut menemukan ada sebuah danau tidak jauh di depannya. Air danau itu sebening udara, dan memang ada sebuah panggung batu kecil di tengahnya. Energi spiritual yang melonjak di danau terus muncul seperti benang sutra, dan kemudian berkumpul di platform batu. Tampaknya ada sesuatu di atasnya, yang diam-diam menyerap energi spiritual langit dan bumi di danau untuk memperkuat dirinya. Melihat pemandangan ini, kerutan di dahi Lin Nan mengendur dan dia merasakan gelombang yang mencengangkan. Jika diperhatikan dengan ama, ternyata di atas panggung batu itu terdapat sebuah obat ajaib yang sangat berharga, yang menancap kuat seperti seekor naga sungguhan, memancarkan aura dingin ke seluruh tubuhnya. Dan aliran energi spiritual terus berkumpul menuju obat yang berharga itu, dan semburat keharuman terpancar darinya. Bahkan belum dimasukkan ke dalam tungku,
tapi sudah mengeluarkan aroma yang hampir seperti pil obat. Obat berharga macam apa ini? Bahkan Lin Nan yang berpengetahuan luas pun terkesiap dan tidak dapat mempercayainya. Bahkan Lin Nan sendiri harus mengagumi keberuntungannya. Saya pikir itu adalah nasib buruk bahwa saya datang ke sini setelah diserang oleh orang itu. Namun, saya tidak menyangka bahwa ketika saya tidak sengaja memasuki tempat ini, saya akan menemukan obat yang sangat berharga. Sungguh keberuntungan yang luar biasa. Bagaimana Lin Nan bisa bersikap sopan? Dia bergegas mendekat dan memasukkannya ke dalam cincin antariksanya. Inilah modal bagimu untuk menjadi lebih kuat. Obat berharga itu memiliki aroma yang harum, dan energi sejati dalam tubuh Lin Nan tampaknya menjadi jauh lebih kuat, yang membuatnya terkejut. Setelah menyimpan obat yang berharga itu, Lin Nan bergerak dan maju ke depan. Lin Nan tahu bahwa dia telah membuang banyak waktu. Jika seseorang sampai di sana lebih dulu dan mendapat kesempatan di Rerundewa, semua usahanya akan sia-sia. Sekalipun dia mendapatkan obat yang sangat berharga ini, itu masih jauh lebih kecil dibandingkan dengan kesempatan mendapatkan warisan bagi pemilik Rerundewa. Tepat saat Lin Nan hendak pergi, dia tiba-tiba mengerutkan kening. Dengan persepsinya yang kuat, dia samar-samar merasakan sesuatu, tetapi sedetik kemudian, perasaan itu menghilang. Lin Nan sangat bingung. Dia tidak merasakan apa-apa sebelumnya. Mungkinkah persepsinya salah? Lin Nan tiba-tiba melambaikan tangannya, dan aliran air danau terbang ke langit seperti benang sutra. Ini adalah Lin Nan yang menggunakan energi sejatinya yang kuat. Energi sejatinya sangat kuat, dan dia dapat melakukannya secara alami dan mudah. Meskipun Lin Nan memompa banyak air, jumlah air di danau tidak berkurang. Setelah berpikir sejenak, Lin Nan melompat dan menuju ke dasar danau. Ketika aku sampai di dasar danau, aku mendapati ada sebuah boneka yang tergeletak dengan tenang di dasar danau, namun spiritualitasnya telah hilang sebagian dan hampir tak terlihat. Tidak ada jejak fluktuasi energi sejati pada boneka ini dan tampaknya tidak berguna. Mungkinkah persepsiku tadi disebabkan olehnya? Sekalipun benda ini bisa digunakan, bisakah boneka ini mengeluarkan kekuatan sebesar itu? Lin Nan berpikir dalam hati, lalu memasukkan energi sejatinya ke dalam boneka itu, meninggalkan jejaknya sendiri. Saat berikutnya, boneka yang tadinya diam dan tak bergerak itu tiba-tiba membuka matanya. Matanya tampak membawa aura kedewaan Lin Nan yang unik, tetapi tidak ada fluktuasi energi sejati di tubuhnya. Lin Nan mengerutkan kening, berpikir dengan ragu. Dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Namun sesaat kemudian, boneka itu menghentakkan kakinya dengan keras di dasar danau, dan tubuhnya yang gelap melesat ke langit bagaikan seberkas cahaya hitam. Tiba-tiba dasar danau menjadi keruh dan hampir tidak terlihat. Lin Nan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk, tetapi tidak berani membuka mulutnya. Dia dengan cepat menggunakan energi sejatinya untuk menutup 7 lubangnya dan berenang ke atas. Salam, Guru. Lin Nan belum mencapai puncak ketika dia mendengar sebuah suara. Suara ini sangat jujur, dan sederhana. Di mana tuanku? Boneka itu berdiri tidak jauh dari panggung batu, melangkah di air danau, seolah-olah dapat terbang di udara. Matanya yang besar terus melihat ke sekelilingnya, dan dia menggaruk kepalanya dengan polos, tampak bingung. Di mana tuanku? Apakah aku menginjaknya hingga mati? Sambil berkata demikian, dia menunduk melihat kakinya. Tidak di sini atau di sana. Lin Nan mendengar suara gumaman boneka di danau dan merasa sangat geli dan penasaran. Mungkinkah boneka ini telah mengembangkan kesadarannya sendiri? Lin Nan sangat terkejut. Boneka ini berbeda dengan manusia. Sekalipun ia memiliki kesadaran spiritual, begitu tuannya meninggal, ia akan terdiam dan menunggu kedatangan tuan berikutnya. Jika tidak, ia akan tetap tertidur di dasar danau. Jika bukan karena persepsi Lin Nan yang luar biasa, siapa yang tahu berapa lama boneka ini akan tetap diam. Lin Nan muncul dari air saat ini, menatap boneka yang jujur. Boneka itu ada di danau dan tidak dapat dilihat dengan jelas. Melihat boneka ini saat ini, bahkan Lin Nan tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesah dalam hatinya. Boneka ini benar-benar terlalu agung. Seluruh boneka itu tingginya lebih dari 10 kaki, dan Lin Nan sekarang hanya setinggi pinggangnya. Dia memegang palu yang sangat besar di tangannya, seperti dewa. Seluruh tubuhnya hitam bagaikan tinta, samar-samar memancarkan kilau metalik, bertepi tajam dan penuh kekuatan. Namun, kepalanya yang botak besar membuat tempat itu jauh lebih terang. Melihat boneka yang gelisah seperti anak kecil, Lin Nan tidak bisa menahan tawa dalam hatinya. Pemimpin ini tidak hanya kuat, tetapi juga memiliki kesadaran spiritual. Yang terpenting adalah boneka ini berbeda dari manusia. Boneka ini tidak akan mengkhianati dan tidak akan berpikiran ganda terhadap tuannya Lin Nan. Hal ini membuat Lin Nan menyukainya tidak peduli bagaimana dia melihatnya. Tetapi pada saat ini, Lin Nan bingung apakah harus tertawa atau menangis, dia sangat tertekan.
Tapi itu agak terlalu bodoh. Ada tandaku di tubuh, jadi bukankah akan diketahui jika kau hanya merasakannya? Dan kau menggunakan matamu untuk mencarinya, bagaimana itu bisa membangkitkan kesadaran spiritual? Siapa yang bicara? Siapa dia? Berdiri dan ambil paluku. Setelah mendengar ini, boneka itu tiba-tiba membelalakkan matanya seperti lonceng tembaga dan melihat sekeliling. Ketika berbalik, ia melihat Lin Nan menatapnya dengan senyum masam di wajahnya. Tepat saat Lin Nan sedang menunggu dengan percaya diri dan bangga agar boneka itu berlutut dan menyembah tuannya, dia melihat boneka itu mengerutkan kening. Begitukah yang kau katakan? Siapa yang kau sebut bodoh? Kau percaya aku bisa memukulmu menjadi panekuk dengan palu? Ekspresi Lin Nan hendak berubah menjadi kegembiraan, tetapi langsung membeku dalam sekejap. Dia tercengang. Apakah boneka ini terlalu bodoh? Ekspresi itu persis seperti orang sungguhan, tidak terlihat palsu sama sekali. Boneka itu menarik Lin Nan ke samping. Jangan halangi aku untuk menemukan orang yang sedang bicara. Ada banyak ketidakpuasan dalam nada bicaranya. Lin Nan benar-benar tidak bisa berkata apa-apa. Bagaimana mungkin ada orang bodoh seperti itu? Namun, ketika dia berpikir bahwa dia adalah adik laki-laki boneka itu setelah dia sadar, Lin Nan menahannya. Ya, suara tadi mengatakan bahwa ada tanda master di tubuhku. Jika aku merasakannya, aku bisa tahu keberadaannya. Bagaimana kalau aku mencobanya? Dengan ekspresi curiga, boneka itu merasakannya dengan saksama, lalu menarik Lin Nan ke sisinya dengan terkejut. Pada saat ini, Lin Nan benar-benar ingin menangis. Sungguh menyedihkan. Tetapi saya juga senang bahwa ia dapat menemukan dirinya sendiri. Namun pada saat berikutnya, Lin Nan merasa seperti dipukul dengan tongkat. Boneka itu menatapnya dengan tajam katakan di mana kau sembunyikan tuanku. Kau memakannya, hah. Sambil berbicara, dia tidak lupa mengguncang Lin Nan dengan kuat. Lin Nan terdiam dan meneteskan air mata. Pada saat ini, dia tidak bisa lagi mengucapkan sepatah kata pun dan hanya bisa menatap boneka di depannya dengan kepolosan dan kesedihan. Aku adalah tuanmu. Lin Nan hampir berbicara sambil menangis. Boneka itu berkata dengan canggung, hei, itu yang kukatakan, bagaimana mungkin tuanku membiarkan orang lain memakannya. Dia merasakannya dengan saksama di dalam hatinya, dan itu adalah Lin Nan. Dia segera berlutut di udara dan menundukkan kepalanya tuanku, terimalah salamku. Bolehkah saya tahu nama Anda? Lin Nan bertanya tanpa daya. Mungkinkah dalam sebelumnya adalah seorang psikopat? Anda baru saja mengajarkan boneka seperti ini. Boneka itu memiliki kesadarannya sendiri. Sungguh menakjubkan. Tuanku sebelumnya mengatakan aku terlalu bodoh dan tidak memberiku nama. Aku tidak punya nama lain. Kata boneka itu dengan serius. Lin Nan tidak bisa menahan diri untuk tidak meringis ketika mendengar ini. Bahkan tuan sebelumnya tidak menyukainya, jadi sudah berapa kali boneka ini seperti ini. Baiklah, jika kau mengikutiku, kau harus punya nama. Panggil saja dirimu Lin Dai. Nama ini sangat cocok untukmu. Melihat boneka yang berlutut di depannya, yang tingginya sama dengan dirinya, Lin Nan tidak bisa menahan senyum masam. Ya, Guru, Lin Dai segera berkata sambil tersenyum, dan dengan penuh semangat menggoyangkan palu besar di tangannya, dan air danau tiba-tiba beriak dan ombak besar muncul. Meskipun Lin Nan merasa boneka ini agak bodoh, dia bahkan lebih terkejut lagi saat melihat bahwa boneka itu samar-samar dapat memobilisasi energi spiritual dari dunia di sekitarnya. Melihat Lin Dai yang gembira di depannya, mata Lin Nan menyipit. Untungnya, dia bertemu dengannya lebih awal, kalau tidak, dia tidak akan tahu apa yang akan terjadi saat itu. Lin Nan tidak perlu lagi menggunakan Lin Dai untuk memamerkan kekuatannya karena terlalu mencolok. Dia hanya melambaikan tangannya dan Lin Nan menahan Lin Dai dengan cakar dan taringnya yang terbuka. Setelah itu, Lin Nan kembali melanjutkan perjalanannya. Setelah berjalan setengah hari, dia melihat sebuah bangunan kuno, yang penuh dengan jejak perubahan waktu. Aula-aula besarnya berdiri megah, karena akumulasi waktu bertahun-tahun, dan sungguh luar biasa. Namun, setelah Lin Nan masuk, dia mendapati tempat itu sangat bersih. Bukan lingkungannya yang bersih, tetapi harta karun dan ramuan yang awalnya ada di jarah. Ada juga beberapa boneka di antara mereka, yang berubah menjadi anggota tubuh patah di seluruh tanah di bawah Ding Hai Shenzhen milik Lin Nan. Dibandingkan dengan Lin Dai, boneka-boneka ini sangat tertinggal satu sama lain, sehingga tidak ada bandingannya. Masih ada beberapa bagian tubuh yang tersisa dari sebelumnya. Lin Nan merasakannya dengan hati-hati dan ekspresi serius muncul di alisnya. Orang yang berjalan di depannya memiliki kekuatan bertarung yang sangat tinggi. Aku jadi penasaran, bagaimana perbandingannya dengan diriku. Inti dari seluruh rerun dewa itu seharusnya tidak jauh di depan. Bahkan Lin Nan harus berhati-hati dan tidak ceroboh. Dengan pikirannya yang masih melekat di benaknya, Lin Nan tidak ragu-ragu dan melangkah maju. Tirai cahaya tak kasat mata muncul,
dan seperti Lin Nan yang membentur dinding, tirai itu pun menghilang tanpa suara. Saat berikutnya Lin Nan muncul lagi, matanya dipenuhi cahaya merah dan gelombang api yang berkobar bergulung masuk, seolah-olah dia hidup di bawah sinar matahari. Tertawa, Lin Nan buru-buru mengedarkan energi sejati dalam tubuhnya dengan cepat, menghasilkan garis pertahanan di permukaan tubuhnya. Namun api di sini terlalu panas untuk ditoleransi. Lin Nan mendapat ide dan mengeluarkan obat berharga yang didapatnya dari danau, mengambil sehelai daun dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Saat obat yang berharga itu dikeluarkan, suhu seluruh ruangan tampak turun drastis. Saat obat yang berharga itu diambil kembali oleh Lin Nan, suhu tubuhnya langsung melonjak. Namun Lin Nan, yang memegang daun obat yang berharga itu, tidak merasakan terlalu banyak panas. Lin Nan tidak dapat menahan rasa kagumnya terhadap obat yang sangat berharga ini memang merupakan obat yang luar biasa. Seluruh tubuhku terasa sejuk dan nyaman. Bahkan di lingkungan seperti itu, saya tidak merasa tidak nyaman sama sekali. Lin Nan mengamati tempat itu dengan saksama dan melihat lautan api yang tak berujung di depannya. Suhu yang tampaknya dapat membakar seseorang terpancar darinya. Lin Nan mengerutkan kening saat dia melihat lautan api yang berubah. Tentu saja, dia juga menyadari bahwa tempat ini adalah lautan api yang tercipta dari suatu susunan, tetapi karena kehadiran obat yang berharga itu, dia tidak ragu-ragu dan berjalan mendekat seolah-olah dia sedang berjalan-jalan. Saat dia masuk lebih dalam, Lin Nan dapat melihat dengan jelas beberapa sosok langsung terbakar menjadi abu oleh api. Hati Lin Nan tiba-tiba bergetar, namun dia tidak bisa merasakan kehangatan sedikit pun, dan tidak bisa menahan rasa gembira dalam hati. Formasi ini sangat aneh, tetapi Lin Nan dapat dengan jelas melihat cahaya di tanah mengalir terus-menerus. Tidak lama kemudian, istana perunggu kuno muncul di depan matanya lagi. Tidak ada satupun pola di atasnya, seolah-olah itu dibuat secara alami, dan seluruh tubuhnya memancarkan jejak waktu. Memasuki aula, Lin Nan mengira tempat itu telah dijarah. Tempat itu sangat kosong dan tidak ada yang tersisa. Lin Nan memperhatikan dengan saksama, dan setelah mencari di aula selama seminggu, tatapannya perlahan beralih ke bagian tengah, di mana terdapat peti mati yang terbuat dari kristal. Getaran samar terpancar darinya. Suara ini sepertinya memiliki kekuatan magis, dan jantung Lin Nan pun berdetak tak terkendali mengikuti suara itu. Bunyi demi bunyi membuat orang merasa aneh dan menakutkan, sangat aneh. 1960